Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang peta dan komponen-komponen peta, kemudian jenis-jenisnya dan bentuk-bentuknya. Keep watching! Tujuan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua menghitung skala peta. Yang ketiga memperbesar dan memperkecil peta. Yang keempat mengetahui orientasi utara dan arah mata angin untuk menentukan suatu lokasi. Pada slide ini kalian sudah melihat kan ada gambar globe. Globe adalah gambaran bumi dalam bidang lengkung atau berbentuk bola. Globe itu bisa diputar 360 derajat. Sama seperti bumi kita. Jaring-jaringnya ada 360 derajat kan? Nah, kalau gambar selanjutnya adalah peta. Gambaran bumi atau sebagian wilayah di permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar. Tujuan pembuatan peta yang pertama dapat menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, menyampaikan informasi-informasi penting di suatu wilayah. Contohnya peta persebaran penduduk, berarti kan persebaran penduduk dalam suatu wilayah. Misalnya peta flora dan fauna, berarti kan itu menyampaikan informasi-informasi penting di suatu wilayah. Dan yang ketiga, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang keempat, keperluan pembangunan, konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan penduduk, migrasi, dan sebagainya. Berdasarkan informasinya, peta dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada peta umum dan peta khusus. Peta umum atau ikhtisar adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Pada peta ini menggambarkan objek yang ada di permukaan bumi seperti pemukiman, hutan, pertambangan, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar pada slide ini. Ini merupakan peta lokasi dari tempat wisata yang ada di Bali. Gambar ini merupakan suatu peta khusus atau tematik. Adalah peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di muka bumi. Peta ini hanya menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan, seperti peta pariwisata, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia, peta penggunaan jalan, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang peta berdasarkan bentuknya. Kalian lihat gambar di slide ini. Ini merupakan gambar dari peta timbul atau peta relief. Adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Karena kan di permukaan bumi itu ada daratan, ada lautan, ya kan? Sepertiga bumi itu adalah lautan, hampir seluruh bumi itu adalah lautan. Jadi di dalam laut juga ada palung, ada gunung api bawah laut, kemudian ada bukit, ya kan? Makanya kalau kalian lihat Gunung Krakatau itu setengahnya ada di darat dan selebihnya ada di lautan. Berdasarkan bentuknya yang kedua ada peta dasar atau peta biasa, adalah peta yang dibuat pada suatu bidang datar. Kalau kalian sering lihat di atlas. Selanjutnya ada peta digital atau peta terkomputerisasi, adalah peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer atau smartphone. Nah, ini merupakan contoh dari Google Maps atau Waze. Pencarian-pencarian yang sekarang ada di handphone kalian untuk mencari peta suatu lokasi atau tempat yang akan kalian tuju. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Peta ini adalah peta analisis curah hujan bulan Juni 2017 di Indonesia. Ini diterbitkan oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, kita akan mempelajari komponen peta atau unsur-unsur yang berada di dalam peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Coba kalian lihat di gambar yang ada tanda panahnya. Ini merupakan peta Kecamatan Cikarang Pusat. Berarti gambar di peta ini merupakan wilayah-wilayah atau jalan-jalan atau bagian-bagian yang ada di
Kecamatan, Cikarang, Pusat. Misalnya lagi, contoh judul petanya beda, yaitu peta perkiraan sifat hujan di Indonesia 2017. Maka isi peta tersebut adalah perakiraan hujan bulan Agustus yang ada di Indonesia. Jadi sampai sini paham ya, judul peta itu menunjukkan isi petanya tergantung dari judul petanya masing-masing. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah skala. Skala dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada skala angka, berwujud perwakilan angka, misalnya 1:10.000, 1:15.000, 25.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka, berarti satuan yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua ada skala garis atau grafis, adalah skala yang berbentuk garis yang berukuran tertentu. Skala garis biasanya ada di kolom legenda. Nah, gambar di slide ini merupakan cara menghitung dari skala numerik atau skala garis, yaitu jarak sebenarnya pada skala garis dibagi panjang skala garis dalam satuan cm. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500 karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer dirubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah ke dalam cm menjadi 500 cm. Karena itu skala petanya menjadi 1:500. Kemudian kita akan belajar tentang cara memperbesar skala peta. Rumusnya adalah skala baru 1 dibagi nilai perbesar dikali penyebut skala peta. Nah, langsung aja kita lihat keterangannya. Nilai perbesaran adalah informasi beberapa kali peta akan diperbesar. Penyebut skala peta adalah penyebut skala pada peta yang akan atau sebelum diperbesar. Nah, langsung aja kita ke soalnya. Sebuah peta berskala 1:4 juta diperbesar 2 kali, maka berapa skala hasil perbesarannya? Jawabannya adalah 1/2 dikali 4 juta sama dengan 4 juta dibagi 2. Jadi adalah 2 juta. Jadi skala baru pada peta hasil perbesaran tersebut adalah 1:2 juta. Cara memperkecil skala peta, rumusnya adalah skala baru sama dengan nilai perkecilan dibagi 1 dikali penyebut skala petanya. Langsung aja kita ke soalnya ya. Sebuah peta berskala 1:25 juta akan diperkecil menjadi 5 kali. Maka berapakah skala baru pada peta yang diperkecil tersebut? Jawabannya adalah 5/1 dikali 25 juta. Sama dengan 5 dikali 25 juta, hasilnya adalah 125 juta. Jadi skala perkecilannya adalah 1:125 juta. Rumus pada peta itu ada 3 macam. Yang pertama ada cara mencari skala, yang kedua cara mencari jarak pada peta, dan yang ketiga cara mencari jarak sebenarnya. Rumusnya tuh gampang, kalian ingat satu aja, itu tinggal dibolak-balik aja. Nah, kita lihat contoh soal di bawah ini, cara mencari skala. Jarak dua kota dalam suatu peta adalah 5 cm dan jarak sebenarnya dari kedua kota tersebut adalah 60 km. Berapakah skala peta yang digunakan? Nah, kalian diketahui dulu jarak pada petanya kan 5 cm. Jarak sesungguhnya 60 km dirubah dulu ke cm. Kemudian yang ditanyakan apa? Skalanya. Nah, rumus skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sesungguhnya. Jadi 5 dibagi 6 juta sama dengan 1/1/200.000. Jadi skalanya adalah 1/200.000. Nah, soal selanjutnya adalah cara mencari jarak pada peta. Soalnya adalah sebuah peta memiliki skala 1:300. Diketahui jarak antara kota Bandar Lampung dan kota Metro adalah 38 km. Berapakah jarak antara kedua kota dalam peta tersebut? Diketahui skalanya kan udah ada. Jarak sebenarnya 38 km, berarti dirubah dulu. Jawabannya adalah rumusnya skala dikali jarak sebenarnya sama dengan 1/300 dikali 3800.
sama dengan 3.800.000 dibagi 300 sama dengan 12,6 cm. Jadi jarak kota Bandar Lampung dan kota Metro adalah 12,6 cm. Selanjutnya, tugasnya kalian kerjakan soal-soal di bawah ini dan kirimkan ke email. Di buku latihan ya nak, menggunakan pulpen yang rapih loh. Dan tata cara pengiriman emailnya masih sama ya. Ingat, pakai nama, kelas, dan nomor absen. Ibu sudah cek email kalian satu persatu. Banyak kelas 7D yang lupa mencantumkan nomor absen atau hanya tulis nama lengkapnya saja. Coba tolong diikuti ya. Sudah dewasa, sudah SMP, ayo. Jadi yang benar ya nak. Terima kasih sudah menyimak mata pelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe atau boleh kalian share di media sosial kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.